Pak Mirza, nominal simpanan masyarakat, khususnya tabungan terpantau tengah menyusut. Simpanan di bawah 100 juta rupiah turun 3,1% berdasarkan data yang kami terima. Simpanan nasabah kisaran 100 sampai 200 juta rupiah, serta simpanan di atas 5 miliar rupiah bahkan kompak turun 2,3% secara year to date di akhir Maret 2023. Dari data ini bagaimana sebenarnya implikasinya terhadap bisnis perbankan? Tadi saya sampaikan ya bahwa pola kuartalan di Indonesia itu memang kuartal 1 itu selalu lebih slow ya. Jadi kalau aktivitas ekonominya lebih slow, maka permintaan kreditnya juga biasanya lebih slow. Kemudian biasanya kan kalau orang narik kredit baru itu kan, kalau kita bicara dunia usaha ya, dunia usaha mereka kredit baru, kemudian kredit barunya itu kan masuk dulu di rekening bank gitu kan. Nah makanya biasanya kalau pertumbuhan kreditnya kenceng, pertumbuhan depositnya juga lebih baik gitu. Nah jadi memang ada slowdown di dalam pertumbuhan kredit karena pola kuartalan. Plus juga karena harga komoditi yang turun tadi saya sampaikan, maka memang kalau ada penurunan atau penurunan dari dana pihak ketiga ini menurut saya sih masih hal yang normal ya menurut saya. Baik, jadi memang karena adanya pola kuartalan dan harga komoditas yang melambung seperti yang juga tadi sudah Anda sampaikan, optimis akan ada Komoditas yang perbaikan. turun, harga komoditasnya kan turun Ya, ya setelah betul. naik tinggi di tahun 2021 itu kan naik tinggi kan harga komoditas. 2022 masih tinggi, kemudian sekarang kan mulai turun tuh harga komoditasnya, Baik, turunnya cukup tajam. ya. Dan ada Kemudian itu turunnya normalisasi itu kan harga komoditas ya Pak Mirza ya. dan, dan penurunan harga komoditas itu kemudian kan terlihat kepada penurunan ekspor. Ya, penurunan ekspor Indonesia. Karena ekspor Indonesia kan memang cukup dominan kan, kita bilang kelapa sawit, batu bara, nikel dan sebagainya. Jadi memang ekspor kelihatan mulai menurun. Di lain pihak juga global ekonominya juga karena kena suku bunga yang tinggi kan lama-lama ya melemah juga kan. Jadi memang kita ngelihat bahwa ekonomi globalnya juga mulai melandai gitu. Karena mulai melandai ya ekspor juga kemudian agak tertahan gitu. Oh, baik Pak. Selanjutnya di satu sisi kita ketahui juga sempat kita mendengar banyak bankir mengeluhkan Pak Mirza adanya tren pembayaran cicilan yang lebih awal dan juga pembayaran repayment yang masif baik di segmen retail dan juga korporasi Pak Mirza. Hal ini juga tentunya mempengaruhi pertumbuhan kredit di periode April 2023. Meski permintaan kredit baru juga di satu sisi terus meningkat Pak Mirza, tetapi jumlah pelunasan cukup banyak mengikis dari outstanding kredit tersebut. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Jadi begini, kalau kita bicara kredit, misalnya kita bicara kredit mobil, kita bicara kredit rumah, kita bicara kredit motor, sepeda motor, itu kan memang polanya kan orang bayar bulanan atau bayar 3 bulanan, biasanya sih bayar bulanan gitu. Sehingga memang kalau bank di sektor konsumsi, dia ngasih KPR, dia ngasih kredit motor, kredit mobil, maka memang harus memberikan kredit baru terus. Karena kredit lamanya kan turun begini, orang bayar bulanan. Kredit barunya harus tumbuh supaya netnya itu jadi positif gitu. Tapi karena memang kuartal 1 tadi relatif lebih lemah, maka pencatatan atau namanya membukukan kredit baru itu memang lebih rendah di kuartal 1 ini gitu. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa kuartal 3 akan terus melemah gitu. Tapi kan memang kalau kita lihat forecast dari ekonomi Indonesia gitu kan memang angkanya sekarang kan sekitar
ya kita bicara 4,9 sampai 5,1 gitu ya. Kita juga nggak bicara bahwa tahun ini tumbuh 5,5, enggak juga gitu. Ya tumbuh di level segitu karena memang ekonomi globalnya kan juga, ya bayangin aja kalau ekonomi global ini suku bunga Amerikanya dari 0,25 sekarang sudah di 5,25, pasti akan melambat lah, ya kan. Nah, tapi kan perlambatan itu, kenaikan suku bunga yang tinggi itu kan juga karena disebabkan ingin menurunkan inflasi supaya inflasinya menjadi terkendali. Dan sekarang inflasinya mulai turun, Sekarang tinggal nunggu kapan suku bunganya turun, gitu. Baik, selanjutnya mungkin Pak Ya. Mirza, kita ketahui juga ada data sementara dari revisi RBB 2023 perbankan ini dari OJK, dan OJK juga tetap meyakini bahwa pertumbuhan kredit itu masih bisa tumbuh di kisaran 10% year on year di tahun ini di 2023, senada dengan optimisme di kuartalan ketiga, kuartalan 4 sesuai dengan pola pattern yang tadi juga Anda sampaikan. Nah, berkaitan dengan prediksi tersebut, apakah ada kecenderungan revisi yang diajukan ini merupakan revisi ke arah lebih downside 10% atau tetap optimistis di 10-12%? Seperti apa sebenarnya? Ya kita harus, kan kalau si bank kan setelah menyampaikan RBB, ya bank, ya lembaga pembiayaan menyampaikan rencana bisnis di awal tahun, ya kemudian mereka lakukan evaluasi kan di semester 1 ini, mereka lakukan evaluasi bagaimana gitu kan, ya nanti kita lihat RBB-nya yang masuk seperti apa gitu kan. Tapi kan ya saya sampaikan bahwa ekonomi Indonesia ini polanya dengan harga komoditi itu ada korelasi yang cukup banyak. Ya. Jadi pada saat harga komoditi itu melambung, biasanya itu perekonomian di Sumatera, perekonomian di Kalimantan, perekonomian di Sulawesi, itu adalah basis-basis komoditi, itu meningkat. Karena meningkat kemudian terjadi permintaan terhadap kredit gitu kan. Sehingga kemudian pertumbuhan kredit biasanya pada saat harga komoditi tinggi, itu memang pertumbuhan kreditnya lebih tinggi. Pada saat harga komoditi turun, pertumbuhan kreditnya lebih rendah. Nah, saat tahun ini memang kita menghadapi harga komoditi yang sedang turun gitu. Tapi apakah hal ini perlu kita khawatirkan? Menurut saya sih tidak, karena kita back to normal. Kan tadi saya bilang bahwa harga komoditinya itu naiknya itu pada waktu tahun 2021 2022 itu kan jauh di atas normal. Sekarang itu harga kembali ke normal gitu. Makanya kalau kita lihat harga perusahaan-perusahaan komoditas profit di tahun 2022-nya ini kan jauh di atas normal gitu. Karena harga komoditinya jauh di atas normal, sekarang back to normal gitu. Sehingga menurut saya sih kita tidak perlu harus khawatir gitu. Kita hanya back to normality aja. Jadi dari Tapi OJK sendiri memang tetap meyakini ya Pak ya, pertumbuhan kredit tetap tumbuh di kisaran double digit atau sekitar 10-12% di tahun ini. Saya rasa sih kalau kita lihat angka sekarang mungkin terlalu optimis kita bilang 10-12 gitu ya. Karena sekarang kan year on year-nya kan 8%-an gitu kan. Tapi bahwa masih bisa tumbuh 10%, itu ya kita lihat nanti kuartal 2, kuartal 3 ini seperti apa ya. Nah, nanti kan bank kan akan lihat tuh RBB-nya gitu. Jadi kalau saya sih lihatnya begini, kenaikan suku bunga yang drastis di global ya dari 0,25 ke 5,25 ya Amerika. Itu nanti kita lihat dampaknya 2 tahun lagi. Baik. Nah, apakah kenaikan yang drastis itu mengganggu stabilitas keuangan di Amerika apa tidak? Karena tahun 2004 itu suku bunga Amerika itu pernah naik dari 1% ke 5%. Pada saat Amerika pada saat 2001 kena ada WTC itu 9/11, itu kan suku bunga Amerika kan turun dari 5% ke 1%.
Kemudian tahun 2004 dinaikin dari 1% balik lagi ke 5%. Ya. Kemudian terjadi krisis global Di 2008. 3 tahun. Ya. 3 tahun setelah 2005. Ya. 2008. Nah ini kenaikan suku bunga Amerika dari 0,25 ke 5,25 sekarang ini yang harus kita monitor. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi Amerika seperti apa? Eropa seperti apa? Nah itu yang kita harus waspada. Kita harus waspada karena mau nggak mau Indonesia adalah bagian dari sistem keuangan global gitu.